Hai, selamat datang di Rakunini Thinking. Kali ini mungkin agak berbeda karena saya akan masukkan saja apa yang saya paparkan atau saya sampaikan pada seminar nasional di Sesko TNI di Bandung, dan ini menyangkut bagaimana saran saya tentang keterlibatan TNI dalam terorisme, radikalisme, separatisme, dan violent extremism itu masuk ke dalam operasi militer perang. Selain itu juga karena melihat simpang siurnya aturan pertahanan keamanan kita, maka saya usulkan untuk juga membuat omnibus law pada aspek hukum yang terkait pertahanan keamanan Indonesia. Kita undang narasumber kita yang kedua sudah jalan ke hadapan kita, ada Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri, beliau merupakan Presiden dari Indonesia Institute for Maritime Studies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semuanya. Yang terhormat Pak Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua DPR, Pak Dansesko dan Badan Sesko dan para pasis, para panelis yang terhormat. Izinkan saya mungkin akan secara cepat saja. Terima kasih Pak Edi dengan sudah demikian detail menyampaikannya. Jadi menurut saya para pemerhati yang disebut oleh Pak Edi tadi sebenarnya kunci cuma satu, Pak. Mereka tidak memahami bahwa TNI itu adalah yang selalu saya bilang manusia yang disempurnakan. Jadi TNI itu bukan manusia biasa, bukan masyarakat biasa, bukan orang biasa, tapi sekali lagi manusia yang disempurnakan. Kenapa manusia yang disempurnakan? Karena ketika TNI itu bergerak, dia itu bergerak dengan beragam undang-undang, sekitar 8 ya. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1377, ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, kemudian Undang-Undang nomor 34 2004, kemudian Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 288, kemudian Undang-Undang nomor 5 2018, dan terakhir yang kita sedang urus ini Pak. Slide saya langsung saya akan lompatkan ke 4 aja, slide 4. Mungkin kalau saya tertegunnya itu adalah pada saat Pak mantan dan Kopassus kita, Pak Martin Chantiasa, menyatakan Kopassus ini sebagai satuan yang begitu dihormati, tiba-tiba seolah-olah hanya minta tolonglah kami itu hanya perlu payung hukum. Itu untuk saya sangat menghentak saya, dan itu kemudian membuat saya dipanggil oleh Panglima TNI dan juga Aspes waktu itu, karena saya itu bilang dalam pertemuan ini kan saya bicara dalam konteks ini sudah berapa kali ini berseri saya mau bicara terorisme. Yang saya sampaikan adalah begini, itu yang membuat Kopassus mungkin tidak menjadi 20 besar dunia, dan itu memang datanya ada. Dan gara-gara itu saya dipanggil Panglima TNI dan saya ditanya oleh Aspes kenapa bisa bilang bahwa TNI Kopassus itu lemah. Saya bilang Kopassus jadi lemah karena dia nggak punya field untuk dia bergerak gitu. Menurut saya ini ada dasarnya masalah bahwa kita tuh punya konseptual yang salah pada framework nasional security kita. Itu yang paling basis. Itu kenapa akhirnya banyak pemerhati tidak paham bahwa Polri itu tugasnya penanganan awal, TNI itu tugasnya penanganan akhir. Bahwa Polri itu harus persuasif, negosiatif, represif terbatas. Tapi TNI dia total represif. Nah kemudian di Polri dia itu target harus hidup dan dibawa ke pengadilan. Yang para pemerhati nggak paham kalau TNI target itu harus mati, selesai. Gak bisa lagi basa-basi, kalau bahwa ada masih hidup dibawa ke pengadilan ya syukur aja dia masih hidup, tapi harus mati karena tugas TNI itu lain. Kemudian Polri itu ini yang sedih ya. Menurut saya Polri itu sudah sangat dilindungi dibatasi undang-undang yang sangat korek gitu ya, sangat ya tadi awal-awal semua jadi legal basis. Padahal nggak kesana juga harusnya, dan TNI ini sekarang seperti pernyataan Pak Martin Chantiasa itu bayangkan ya. Nanti saya akan bilang bahwa ujung paparan saya akan bilang kayaknya masalah nasional undang-undang terkait keamanan pertahanan yang mulia Pak Wakil Ketua MPR DPR kalau masih menonton ini harus di omnibus law kan. Udah sesederhana itu. Bayangkan Pak ya, 2 tahun berdarah-darah kita udah berantem sama LBH lah, sama Kontras lah, sama apa. Saya sudah sampai tanya juga apa sih dikhawatirkan buat TNI ngurus terorisme. Itu selalu jawabannya nggak jelas, dan menurut saya sudah omnibus law kan. Kalau 1.200 atau 1.100 halaman bisa jadi dalam 1 tahun, kenapa Perpusnya cuma berapa lembar ini berlama-lama sekali? Jadi itu yang akan saya tuntut dari DPR dan MPR. Next slide. Saya mau bilang bahwa sebenarnya gini, penanggulangan ini agak bahaya juga mungkin Pak Edi, kita mesti bicara juga mungkin ini agak masukannya. Terorisme ini kan nggak berarti terorisme. Kalau kita lihat sekarang ada radikalisme, ada separatisme, dan nanti mungkin Prof akan membahas tentang violent extremism. Jadi ini adalah perkembangan dari teroris yang menjadi model baru gitu. Kalau kita kunci di kata-kata terorisme, ini akan jadi bahaya.
Berarti nanti ada radikalisme, separatisme, kita bikin lagi perpres baru, berantem lagi 2 tahun. Nanti bicara tentang violent extremism, perpres lagi, berantem lagi 2 tahun. Jadi kapan bergeraknya TNI itu kesian sekali gitu loh. Nah, jadi saya kemudian menghadap ke Kepala Staf Angkatan Darat kira-kira 2 minggu lalu, Pak Andika Perkasa. Saya sampaikan, Pak Andika, ini kayaknya kita mesti cari jalan keluar yang paling cepat. Apa misalnya? Menurut saya, kalau memang ini perpres diperlambat terus, izin nih, mungkin saya agak lompat ya Pak Edi ya. Mendingan kita lompatkan saja sesuai Undang-Undang 34 bahwa TNI itu dengan fungsi-fungsi tadi memerangi terorisme masuk saja ke operasi militer perang. Jadi terorisme, tadi radikalisme dan ekstremisme, kemudian juga separatisme, definitely operasi militer perang. Kenapa? Karena terorisme ini ada related konsep. Ada tadi ya, udah saya sebut yang lain, tapi ada terrorism of form of political violence. Itu akan jadi masuk terorisme sekarang. Saya baru cek dengan Geneva policy makers, itu akan berkembang terus dan ini akan mengkhawatirkan bentuknya itu akan berubah terus Pak. Kalau kita stuck di kata terorisme, we are going to have another problem soon. Nah next coba, apalagi kalau kita lihat sekarang misalnya perkembangan CBRN war ini ke depan tuh akan panjang. Di 2023 dari 2020 sampai 2023, next slide please. Itu akan terlihat bahwa kita tuh akan spend a lot dalam CBRN attack. Dan ini disinyalir dilakukan oleh teroris dan itu sudah saya cantumkan, saya nggak akan bacakan satu-satu, tapi sudah disinyalir para teroris akan menggunakan CBRN attack definitely sampai tahun 2023. Next lagi. Maka kita harus berpikir tentang mitigasi dan konsekuensi. Pertama gini, ada banyak faktor di 2019 report tahun 2019 dan juga tadi peningkatan dari ekstremis kanan itu akan juga semakin meningkat dan tadi political activism itu akan menjadi political terrorism. Bagaimana kita menghandle itu kalau kita sekarang hanya stuck di kata terorisme yang masih dalam aspek pemahaman kita di kemarin, padahal kita harus melihatnya ke depan. Nah, jadi maksud saya gini, kita lihat saja maksud tujuan OMP dan OMSP itu apa, lalu perubahan perkembangan OMP dan OMSP, kemudian bagaimana penanggulangannya. Saya akan contohkan bagaimana China dan Amerika Serikat. Saya nggak usah jelaskan panjang lebar, ini kalau saya tulis karena bukan saya hadir di seswa, semua orang udah ahlinya tentang ini, tapi banyak 1.000 orang yang menonton dan belum paham tentang OMP dan OMSP. OMP adalah operasi militer perang, dan ini sebuah aksi perencanaan melibatkan operasi udara, darat, laut, dan juga tujuannya pertahanan keamanan. Tiap angkatan melakukan semua penyiapan operasi dan berbagai tingkat peran dan ini melahirkan korelasi antara ukuran unit, wilayah operasi dan ruang lingkup misi. Nah, military operation other than war atau operasi militer selain perang itu mencakup pemeliharaan, penciptaan, penegakan, pembangunan perdamaian dan ini juga misalnya dalam NATO itu ada agreement yaitu namanya quadripartite. Ya, bagaimana si quadripartite standardization agreement ini terjadi antara Inggris, Amerika, Kanada, Australia. Saya harus cantumkan ini, mau saya bilang itu sebenarnya sederhana. Bayangkan kalau kita semacam punya fakta, mereka tuh antar negara harus duduk bersama menyelesaikan apa sih maksudnya. Ini cuma antara TNI Polri aja gitu, susahnya setengah mati. Aneh, buat saya tuh ada aneh 2 tahun kita cuma terlempar-lempar di sini. Nah, padahal banyak tindakan itu harus ditentukan berdasarkan situasi di lapangan, tidak usah harus juga langsung diundang-undangkan. Nah, ini nanti akan saya bahas yang lainnya. Next, kita lihat tugas pokok TNI itu apa? Mungkin saya akan lewat aja ini. Tapi intinya gini, tugas TNI operasi militer perang itu adalah operasi dari mulai operasi serangan udara strategis sampai kepada nomor 9 operasi gerilya. Next slide. Kemudian defensive operation atau operasi pertahanan itu dari mulai operasi Hanut sampai juga operasi anti gerilya nomor 1 sampai 5. Kemudian ada operasi dukungan yaitu support operation dari operasi dukung udara. Karena nggak ada yang ribut. Begitu TNI menjadi sipil, nggak ada yang ribut. Tapi begitu TNI menjadi TNI, menjadi militer, semua ribut. Itu yang saya nggak bisa terima. Jadi ngapain punya tentara gitu? Karena kemarin tadi malam saya kebetulan satu panel dengan Pak Fadlizon. Saya diminta oleh Kemhan bicara tentang bagaimana pelibatan TNI di pertanian. Ya saya bantai loh. Ini pada kenapa termasuk Pak Fadli waktu itu kan nggak terlalu keras juga ya membela kita. Jadi maksud saya tolonglah kalau itu bisa TNI diterima di mana-mana. Ini kenapa yang ini yang jelas tidak bisa diterima. Next lagi ada juga. Waktu kita tinggal 5 menit. Nah loh tinggal 5 menit gimana dong nyelesainya? Tapi intinya beginilah, saya cuma mau bilang bahwa mungkin terakhir aja ya kalau memang mesti lompat. Mungkin di slide nomor ini aja mas, tolong nomor berapa 31-an lah. Jadi gila. Jadi kalau kita mau ada pilihan, saya mau kita itu lihat bagaimana China dan Amerika melakukan operasi militer perangnya. Ini ya, tadi ada peta di dalam paparan yang saya berikan itu menunjukkan bahwa Amerika itu latihannya keluar. Kalau memang dia nggak boleh ke dalam, ya dikeluarkan, termasuk TNI. Kalau memang TNI nggak boleh operasi militer selain perang dalam negeri,
Berarti sekarang kita tinggikan political security like ASEAN, lalu kita buat TNI kita betul-betul outward-looking defense. Selesai kan? Tapi nggak boleh gara-gara ini kemudian dia diperkosa gitu, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Nah, kembali pilihan saya, mungkin kita harus merekonstruksi undang-undang. Apakah kita harus tadi outward-looking OMSP yang tadi TNI digerakkan ke kawasan, ataukah merubah semuanya tadi kepada operasi militer perang, atau mungkin ini yang paling menarik, kita tiru Cina. Cina itu melakukan operasi militer selain perangnya, melakukan pendekatan kepentingan nasional. Coba lihat, ini tolong dikonsultasi, jangan mohon nggak dipotong ya Mbak ya. Next coba. Sebentar. Nah ini yang saya bilang kenapa mesti ada omnibus law tentang TNI. Karena ini. Next, kita coba lihat Cina. Cina ini punya sekitar 7 ya, 7 military operasi other than war. Tapi dia punya ini Pak, sovereignty and national interest safeguarding. Dia punya SNIS Land Operation, SNIS Maritime Operation, SNIS Air Operation, SNIS Overseas Operation, SNIS Space Operation, dan SNIS Cyber and Electromagnetic Operation. Apa kuncinya? Ketika Cina berbicara tentang kepentingan nasional, maka tentaranya People Liberation Army bisa dikerahkan anytime dan kapanpun demi kepentingan nasional. Nah, mungkin ini yang mungkin harus ada ya Pak Edi. Kita masukkan kata-kata kepentingan nasional sehingga doktrin military other than war pun menurut saya bukan cuma 14 atau berapa, tapi kita bikin 35 sama seperti Cina. Karena kalau dengan menjadikan ini kepentingan nasional basisnya, maka negara berhak menggunakan tentaranya atau atas permintaan rakyatnya pun sekalipun, karena itu telah berhubungan dengan kepentingan nasional. Jadi mungkin langsung slide terakhir saja. Mungkin saya akan dorong, saya akan coba bicara dengan Pak Rahmat Gobel, mungkin di depan saya akan bertemu beliau, bahwa kalau tidak bisa berubah tadi, mungkin di omnibus law kan saja undang-undang tentang pertahanan keamanan, sehingga kita tidak lagi berbentur-benturan. Karena begini ya, kalau yang tentang para pemerhati tadi, saya tuh banyak bingung. Pak Riko Amezadani pernah menyatakan bahwa teroris itu bukan musuh negara, ya kan? Jadi ada pernyataannya, nanti saya kirimkan aja lah, ya bisa lihat pernyataan resmi Pak Riko Amezadani. Tapi begitu mereka punya BRIMOB, yang lain-lain mau diem aja. Kalau menghadapi teroris bukan musuh negara, gitu kan? Kenapa mesti punya BRIMOB misalnya? Itu hal-hal yang saya pertanyakan, tapi itu nggak bisa dijawab. Jadi saya kira TNI pun harus sudah waktunya mungkin bergerak. Dan tadi saya belum selesaikan kalimat saya saat saya bertemu Pak Andika Perkasa. Saya sampaikan Pak, ini kayaknya mesti dirubah. Kita masukkan operasi militer perang. Dan apa yang beliau bilang? Mainkan Pak. Kita pindahkan operasi militer perang. Kalau memang OMSP terus menjadi masalah. Saya kira karena saya dibatasi 10 menit, itu saja. Terima kasih.